Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam sejarah Islam itu ada istilah yang kita kenal dengan khurafat. Khurafat itu ada seseorang yang suka membikin-bikin yang bukan dari ajaran Islam, lalu dia sebut ini dari Islam. Yusuf Mansur bisa kita sebut sebagai tokoh khurafat Indonesia di era reformasi. Karena dari cerita-cerita agama yang dia sampaikan itu, maka Yusuf Mansur mendapatkan uang yang sangat banyak dan meninggalkan kerusakan di tengah umat Islam. Untuk perbandingan kita, alangkah baiknya kita lihat sedikit lembaran sejarah masa lalu. Khurafat pertama dalam Islam itu dilakukan oleh seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi dari Persia. Ketika Persia jatuh ke tangan Islam di zaman Umar, maka dia pura-pura masuk Islam, lalu menyebarkan ajaran-ajaran sesat tentang ajaran Islam. Salah satu ajaran sesat yang diajarkan oleh Abdullah bin Saba ini adalah bahwa hakul wilayah, penguasa yang sah secara syar'i itu yang diwasiatkan oleh Nabi sepeninggal beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dari cerita ini kemudian, karena bukan Ali yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Nabi, maka dua khalifah sebelumnya itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, disebut sebagai khalifah perampas, manusia jahanam, bahkan disimbolkan dengan sanamain Al-Quraisy, dua berhala Quraisy. Cerita akhir dari Abdullah bin Saba ini, dia juga menyebut bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ketika petir berbunyi, katanya itu adalah suara malaikat membawa wahyu kepada Ali. Dan cerita-cerita khurafat yang tidak bisa kita bayangkan banyaknya di tengah-tengah umat Islam yang disampaikan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Persia yang pura-pura masuk Islam. Nanti terjadilah apa yang disebut dengan huru-hara dan fitnah besar di dalam sejarah Islam. Mulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman sampai Perang Jamal, dan puncak dari fitnah itu adalah terjadinya Perang Siffin, di mana puluhan ribu kaum muslimin baik dari pengikut Ali maupun dari barisan Muawiyah yang bergelimpangan di tengah-tengah Perang Siffin yang jumlahnya dari pihak Muawiyah tewas sebanyak 40.000, sementara dari pengikut Ali ada 30.000. Itu yang bisa kita lihat akibat fitnah atau khurafat-khurafat yang disampaikan oleh Abdullah bin Saba. Lalu di era reformasi ini, Abul Khurafat atau tokoh khurafat itu adalah Yusuf Mansur. Cerita-cerita khurafatnya itu, itu luar biasa gitu. Kalau Abdullah bin Saba tadi motifnya adalah dendam kepada Islam, nanti dia sukses membunuh Umar bin Khattab. Kalau Yusuf Mansur ini motifnya satu yang paling utama, yaitu bagaimana mendapatkan uang dari jemaah yang mendengarkan ceramah-ceramahnya sehingga dia menjadi kaya raya. Mau cerita itu cerita yang haram, cerita palsu, cerita sesat, dia nggak peduli itu. Maka dari cerita-cerita Yusuf Mansur itu, semua itu dianggap adalah cerita khurafat gitu. Misalnya cerita dia mendapat
berbicara atau puncaknya berbicara dengan Nabi. Nabi dia datang ke rumahnya gitu. Khurafat yang agak kecil lagi dia bercerita bisa berdialog atau berbicara dengan semut ketika dia dipenjara karena menipu orang. Dia bisa berbicara dengan cicak. Padahal cerita itu nggak ada. Omong kosong. Begitu juga nanti setelah dia keluar, dia mulai berceramah, ceritanya kurafat. Gitu. Misalnya, orang bersedekah 100.000, nanti menjadi memiliki showroom mobil di pinggir jalan. Ada cerita lagi dibungkus dengan ayat, kun fayakun. Itu cerita orang yang sedekah dari pedagang asongan, nanti dia menjadi bos. Itu cerita khurafat. Sebenarnya kalau kita lihat di tanah haram, di negeri-negeri Islam ya, orang-orang yang suka khurafat ini ya banyak juga. Tapi cerita khurafatnya dalam bentuk doanya. Ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya fulus. Itu yang herannya kita ada apalah tuh katanya sih syekh mungkin ya. Atau tokoh agama. Tapi bahlulnya sama gitu. Sama bahlulnya. Nah, Yusuf Mansur di sini selain dia mengarang cerita-cerita khurafat tadi itu, tujuannya adalah bagaimana menilap uang. Nah, dari cerita sedekahnya nanti cerita pertipuan Yusuf Mansur ini mulai nanti mensisir ke daerah-daerah yang lain gitu. Ini Kiai Atian Alidai kalau bercerita ini penuh kegeraman dia ini. Kiai Atian Alidai dari Bandung. Itu kata dia kalau Yusuf Mansur ini dibiarkan, berarti kita membiarkan umat kita berada dalam kegelapan. Kalau kita biarkan berarti kita menjerumuskan umat kita di dalam sasaran penipuan Yusuf Mansur. Karena itu bagi orang-orang yang sudah mengenal Yusuf Mansur, mereka punya kabur gitu. Kabur. Teman-teman dekatnya katakanlah dalam nama, inisial nama, kita nggak tahu siapa sebenarnya. Pak Iqbal, itu udah jelas-jelas maling. Itu juga nanti yang nggak sedikit ya, nggak berjarak di Yusuf Mansur, misalnya Gus Fuad di Pleret. Oh itu juga bilangnya maling ini gitu. Kita lihat lagi, kalau ada mubalih-mubalih yang pernah dekat dengan Yusuf Mansur, pasti kabur semua. Kenapa? Karena cerita-ceritanya itu tuh tidak ada yang bertujuan memperbaiki keadaan kaum muslimin. Tujuannya adalah bagaimana meraup uang dari jemaah masjid yang pernah dia kunjungi. Dan kemana saja di masjid yang dia kunjungi, dia pasti menyisakan luka. Pasti menimbulkan masalah. Dari cerita masjid nanti, mulai dia tuh berhalusinasi, bercerita tentang investasi. Wah, dia raup itu TKW dan TKI Hong Kong. Ini yang paling menonjol sini. Sebenarnya TKI tempat lain banyak juga, di Kuala Lumpur juga ada itu. Kuala Lumpur, Saudi Arabia gitu. Oh, itu disapu bersih oleh Yusuf Mansur. Sehingga dia menjadi yang sangat kaya raya. Ada seorang ibu-ibu gitu ya. Dia bercerita ketika menjadi TKW di Hong Kong itu dari tangan dia saja gitu. Tuh anggotanya itu ada paling tidak 10.000 yang dari gajinya setiap bulan di store, dipotong dan di store kepada Yusuf Mansur. Menurut perkiraannya saat itu mungkin ada 60 sampai 70.000 TKW atau TKI di Hong Kong ini mau berinvestasi supaya nanti ya istilahnya satu investasi tabung tanah. Di uang itu dibelikan ke tanah. Misalnya setiap bulan berapa miliar datang dari Hong Kong gitu. Belikan tanah. Harapan orang-orang ini kalau pulang nanti anaknya bisa sekolah dengan gratis. Sehingga dia mengeluarkan uang dengan uang hasil keringat, dia tinggalkan keluarganya tapi ada hasil gitu. Setelah dia pulang, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan penolakan yang kasar dari si Jam'an Nur Khatib Mansur.
uangnya nggak kembali, apa yang diharapkan nggak ada. Ini khurafat, khayal-khayal gitu. Lantas orang bilang, kok ini aja gitu. Ini aja belum selesai urusannya. Ini aja belum selesai. Kemudian belum lagi individu-individu di sini yang bahasanya rumah tahfiz lah gitu. Itu enggak bisa kita bayangkan entah berapa banyak orang yang sudah menjadi korban dari penipuan seorang yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Terus kalau cerita sedih banyak lagi yang bisa kita buka gitu. Karena itu Yusuf Mansur, kalau kita bercerita tentang borok dia ketakutan terus. Kenapa? Karena ya secara hukum kita berhak mengemukakannya. Misalnya dia tuh penipu, abul kadzab, tukang bohong gitu. Supaya orang lain nggak kena. Terus media apa yang bisa kita pakai kalau tidak kita berteriak melalui saluran YouTube ini gitu. Yang lain-lainnya, kita ini orang kecil, apa yang disuarakan itu bisa tidak ada yang menanggapi gitu. Inilah yang kita lihat hari ini, bagaimana perbandingannya Yusuf Mansur sebagai tokoh khurafat Indonesia era reformasi dengan nanti Abdullah bin Sabah sebagai tokoh khurafat pada zaman awal-awal Islam. Luka-lukanya nggak bisa disembuhkan. Untuk mencari persatuan Islam sekarang misalnya nih, nggak ada. Susah sekali. Karena semuanya berdasarkan cerita-cerita yang salah, persepsi-persepsi yang salah, itulah yang terjadi sekarang di dunia Islam. Ada pihak-pihak yang mencoba kepada kemurnian Islam, gitu. Tapi mereka juga menjadi sasaran fitnah. Nah, cerita kita di Indonesia, Yusuf Mansur ini akan menimbulkan fitnah yang besar di kalangan umat Islam. Bahkan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dia juga rela menjual dirinya untuk membela kebatilan Yusuf Mansur. Ini kan ngeri sekali. Nah, mudah-mudahan kita awasi terus si Abul Khurafat ini yang suka berhalu-halu, bercerita yang nggak ada fakta, dan dengan tujuan bagaimana dia mendapatkan uang dengan mudah, dengan tidak peduli korban-korban yang bergelimpangan, yang notabene-nya adalah jemaah yang sebelumnya sangat mempercayainya, sangat mencintainya, sangat menyayanginya. Justru kepercayaan itulah yang dia lukai, dia hancurkan demi mendapatkan kepingan-kepingan emas dari cerita-cerita palsu. Itulah Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur yang terus berjubah agama, sebenarnya seorang yang jahat kepada jemaah-jemaahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.